Assalamualaikum semuanya. Koyo bisa. Kembali lagi dengan saya Dwi Ardiansa di konten Tak Cerita nih. Ya, konten Tak Cerita nih adalah konten dimana sudah saya jelaskan di episode 1, 2, 3. Ya, Tak Cerita nih ya cerita saya dan orang-orang di sekitar saya yang saya alami. Ya, seperti itu. Kenapa saya bikin konten ini? Sudah ada juga di episode pertama, kedua, dan ketiga. Episode keempat kali ini akan sedikit berbeda karena di konten pertama, kedua, dan ketiga itu saya bercerita tentang horor setan. Ya, ada kalanya kita harus istirahat dari pergendruwoan, perkuntilanaan, perwewe gombelan, perpocongan, persuster ngesotan, dan semua yang berhubungan dengan setan. Ya, seperti itu. Konten kali ini saya akan menceritakan tentang hal-hal yang saya lakukan di masa kecil saya. Seperti biasanya juga, saya tidak akan mengangkat video ini kecuali memang dibutuhkan ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai ceritanya, saya akan merubah penampilan saya terlebih dahulu. Kok maling ini sih? Langsung saja nih, saya akan merubah penampilan saya. Bukan dong, ini buat konten horor. Konten cerita bukan horor harus berbeda. Wah, sebelumnya saya tidak pernah memakai ini karena kuping saya akan tertutup oleh kebenaran. Oh ya enggak dong. Ya, konten kali ini saya kasih judul apa? Saya kasih judul pohon ceri. Kenapa saya kasih judul pohon ceri? Karena kejadian ini terjadi di pohon ceri. Jadi begini ceritanya. Di rumah saya itu letaknya, ini rumah saya kan. Saya kasih ilustrasinya aja biar langsung memahami. Ya, ini rumah saya. Ini ada itu pagar. Di sini ada got sedalam sekitar ya 60 cm lah. Got, setelah got ini ada taman kecil. Taman selebar 30 cm dan taman selebar 30 cm dan di taman itu ada pohon cerinya diameternya sekitar mungkin seginian lah. Nah, segituan lah. Dan tingginya sekitar 3 meter. Nah, 3 meter. Kejadian ini terjadi ketika saya berusia antara 8 sampai 12 tahun. Ya, antara kisaran angka-angka itu. Karena saya seingatnya waktu masih SD ya, masih SD. Nah, ceritanya gini, sepulang sekolah saya waktu itu kan pulang sekolah jam 1 ya. Sepulang sekolah saya biasanya itu langsung ganti baju, makan, dan naik ke pohon ceri itu. Naik ke pohon ceri sambil bawa kayak ular gitu, kayak bukan ular asli ya, ular kobra tapi dari kayu. Nah, itu fungsinya adalah senjata saya. Nah, saya ini orang jahil kan dulu kecilnya. Kalau waktu besar gini ya, dari SMA ya saya sudah tegas, cool, ya seperti itulah. Waktu dulu jahil-jahilnya saya sepulang sekolah naik ke pohon ceri itu. Ya, dulu saya pemanjat yang andal, naik ke pohon ceri itu untuk menakuti teman-teman saya. Bukan teman sih, siswa lain di SD saya yang pulang sekolahnya lewat depan rumah saya. Nah, itu lebih tepatnya itu. Kenapa saya takutin? Bukan takutin, saya kagetin. Ya, emang jahil kan. Nah, saya naik kan ke atas pohon tinggi, ya sampai pucuknya lah.
Ya di situ saya mulai proses menakut-nakuti, bukan nakutin. Jadi kalau ada teman saya, bukan teman sih, kalau anak-anak lain yang lewat, saya takutin, wah gitu, kagetin kan, wah pakai ular-ularan kobra itu. Suatu saat saya nakutin kan, wah gitu, tiba-tiba celana saya itu nyangkut dong di itu, di ranting yang sudah patah kan, ini ranting patah kan. Nah ini tinggal gini kan, celana saya nyangkut jelas gitu, nyangkut tiba-tiba saat wah gitu, saya jatuh dong, wah jatuh, kepala saya terbentur lebih dahulu, jedar. Tahu kebenturnya ke apa, kebentur apaan sih, kejedot kepala saya dulu yang jatuh, dar. Ini ada kayak pot terbuat dari cor itu tepat kena depan sini, langsung beberapa menit saya terkapar gini, bendol, bukan apa bendol ya, pokoknya bendol lah di sini, kayak bendol lah pokoknya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, bendol di sini. Saya nangis kan waktu itu, cengeng saya, ya cengeng emang saya. Ibu saya keluar, kenapa kan, kok kenapa, pakai bahasa Jawa, oh sih nanti dia ini, ya namanya ibu-ibu ya, bukan ditolongin dahulu tapi dimarahin terlebih dahulu. Ya memang seperti itu ya, dimarahin, mau masuk, saya mau masuk, kasih minyak itu, minyak apa sih, minyak tawon. Nah di situ saya setelah dikasih minyak tawon kan, saya lihat tuh, loh celana saya nyangkut masih di atas cherry, ya ampun. Saya ganti celana, keluar, saya pakai gala kan, saya ambil celana saya jadi rok sudah, bukan celana langsung berubah jadi rok, enggak, saking sobek ya celana gini, sini bagian sini nih sobek ya. Anehnya saya ketika jatuh itu gak pakai celana, diliatin teman-teman saya yang lewat, ya Allah, kalau sekarang pasti malu itu. Aduh, goblok sekali saya. Ya setelah itu saya ambil kan celananya, ganti, sampai dalam dimarahin, gimana gini. Jahitan itu, jahit lagi, saya jahit sendiri dong. Setelah itu cerita selesai, keesokan harinya saya pulang sekolah, jarinya sudah ditebang, ya Allah, gara-gara saya jatuh dari atas jari. 3 meter itu, 3 meter, bayangin, 3 meter, kepala terlebih dahulu, untung nggak pecah, saya nggak jadi di sini sekarang, mungkin sudah joget bersama tukang pembawa peti. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin itu ya cerita saya pada waktu kecil, banyak sih sebenarnya, tapi kalau saya ceritakan sekarang ya waktunya sangat menyita waktu, videonya sangat menyita waktu. Ya kalau sebenarnya saya bikin video ini karena teman-teman saya itu banyak yang nggak suka horor, jadi saya cobalah cerita bukan horor. Ya kalau keluarnya kayak saya cerita ini jadi kayak aneh, ya terima sajalah. Kalau misal membosankan ya nggak apa-apa lah, kalau misal nggak lucu ya nggak apa-apa lah kan, karena saya cerita, Anda mendengarkan, kalau enak ya dengarkan, kalau enggak ya apa boleh buat, kan saya bercerita. Apalagi teman-teman saya itu memang banyak yang suka horor, tapi juga nggak sedikit yang nggak suka horor. Nah saya berinisiatif kan, bukan horor, dan kalau cerita horor terus kan ya
Aduh, sangat menakutkan. Saya aja ini syuting video, pakai shot, syuting video ini sendirian kan, kalau dilihat saya pasti malu. Ya mungkin itu saja ya. Maafkan kalau saya tidak pandai membuat Anda tertawa. Ya, seenggaknya cerita saya sudah tersampaikan. Ya, jangan lupakan masa kecil Anda. Ya Allah. Apa? Dijawab apa paling? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.